Shalom, jumpa lagi dengan saya di Teknisi Borneo GS. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya ada dapat servisan HP. Ini HP Xiaomi Note 5A ya guys. Ini saat yang punya mengantar tempat saya, HP-nya dalam keadaan mati ya guys. Tidak bisa dinyalakan sama sekali, tapi saat kita colokkan ke charger muncul logo Xiaomi-nya ya. Setelah kita cek dan lihat kondisinya, ini HP sepertinya baterainya rusak ya guys. Bisa kita lihat ini di bagian backdoornya kelihatan ngembung ya. Ini penyebabnya bisa dipastikan karena baterainya ngembung ya guys. Saat kita colokkan pun nih HP muncul Mi-nya menandakan kalau tidak ada kerusakan di bagian mesin ya guys. Ini juga ada kerusakan di LCD mungkin efek dari ada retakannya ya, tapi si ibu hanya meminta untuk kita menggantikan baterainya saja karena menurut dia LCD-nya masih bisa digunakan sih, belum ada yang rusaknya terlalu fatal. Nah, ini baiklah, kita akan memulai langsung eksekusi untuk menggantikan baterainya guys ya. Pertama-tama kita lepaskan dulu slot untuk di bagian SIM-nya ya. Kita copot biar tidak lebih mudah kita untuk membuka backdoornya. Ini untuk membuka backdoornya kita harus mencari posisi yang enak ya untuk kita melakukan pencongkelan. Untuk membuka backdoornya, teman-teman silakan cari saja di bagian celah yang paling enak untuk saat melakukan pencongkelan di bagian backdoornya. Saat pencongkelan harus dilakukan dengan hati-hati ya guys, jangan sampai merusak backdoornya. Kita cari posisi yang pas dulu untuk kita melakukan pencongkelan. Jika terlalu sulit, teman-teman bisa menggunakan alat bantu seperti cutter ataupun lain-lainnya ya untuk awal pencongkelan. Setelah itu, kalau saya sih kebanyakan menggunakan kuku ya, lebih enak untuk mencari celahnya. Kalau teman-teman silakan pilih menggunakan bagaimana yang enaknya saja ya. Ini kita melakukan pencongkelan harus dengan hati-hati, ingat teman-teman, harus menggunakan bahan yang tipis. Kalau saya ini menggunakan bekas touchscreen-nya tape ya. Kalau teman-teman silakan pilih pakai menggunakan alat apa saja. Nah, pencongkelan ini pelan-pelan ya guys. Nah, ini sudah hampir selesai, hampir berhasil ya guys. Ini pencongkelannya pun sudah selesai guys. Sedikit lagi, oke, pembukaan backdoornya selesai ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya nih, bagian baterainya sudah ngembung ya. Saat saya tanya si ibu, kok bisa seperti ini, kata ibunya, saat dia melakukan pengecasan, dia tinggalkan handphonenya hampir 2 hari dicolokkan di chargernya, dan HP-nya ditinggal saat mereka melakukan perjalanan pulang kampung katanya. HP-nya lupa dicabut dan akibatnya mengakibatkan kerusakan di baterainya. Ini ngeboh sekali dan handphone nih kelihatannya belum pernah dibongkar ya guys. Jadi masih ada semua logo-logo tempelan dari Xiaomi nya. Nah, untuk membuka baterai kita lepaskan dulu kaleng untuk bagian penutup baterainya ya. Setelah itu baru kita congkel di baterainya. Untuk pembukaan baterainya kita harus pelan-pelan ya guys, jangan sampai melukai fleksibel di LCD dan fleksibel bagian chargernya ya. Lalu maka pelan-pelan menggunakan bahan-bahan yang tipis juga untuk melakukan pencongkelannya. Bisa dibantu juga dengan thinner ya guys, tapi saya kali ini tidak menggunakan thinner karena ini baterai pun sudah rusak ya. Bisa kita langsung copot saja. Ingat, pencopotnya pun harus pelan-pelan ya, jangan sampai melukai
bagian fleksibel untuk di LCD nya. Dan oke, pembukaan baterainya sudah selesai ya guys, dan kita siapkan saja baterai baru yang akan kita pasangkan kembali ke handphonenya ya guys. Nah, ini kita bersihkan dulu, mungkin ada sisa-sisa lem di casing tempat LCD nya. Nah, ini baterai barunya guys ya. Kita cari yang untuk yang awet kita cari yang original ya guys, baterainya guys. Harganya pun tidak terlalu mahal. Dan oke, kita akan melakukan pasangan baterainya ya. Kita coba dulu sebelum kita kita kasih lem di baterainya, apakah baterainya bagus ataupun ada kendala ya. Coba kita hidupkan, kita lihat. Oke, ini handphonenya sudah kelihatan sih sudah nyala ya guys, dan dia sudah masuk ke tahap loading ya. Kita tunggu sampai loadingnya selesai guys ya. Kita lihat apakah handphonenya bisa hidup kembali, apakah masih seperti saat diantar. Kita tunggu ya dalam proses perloadingan. Nah, ini sudah kita bisa lihat ada muncul tulisan Androidnya ya, dan dia lagi melakukan loading. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Oke, ini sudah bisa masuk ya guys. Nah, dan handphonenya pun masih dikunci sama yang punya menggunakan pola ya. Nih, kita coba cek di bagian pengaturannya saja. Untuk pola kita biarkan saja ya, karena si ibunya masih ingat polanya, dan kita biarkan saja. Kita coba-coba ya. Nih, kita coba lihat, ini sudah normal ya handphonenya guys, cuma masih ada kendala sedikit di LCD ya, tetapi yang punya tidak meminta saya untuk mengganti LCD nya. Yang punya hanya suruh cek dan ganti baterainya saja ya. Kita sesuaikan saja apa yang diminta sama pelanggannya. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih sobat semua, bye bye.